Katanya ada Joe Taslim. Kok gak kelihatan mukanya? Balik lagi di Ngemeng Movies bareng gua Steve, Ilham. Jojo. Oke. Hai, bosen. Nah, kemarin tuh kita jadi abis diundang ya Ham, ceritanya ke pre-screeningnya Mortal Kombat 2 yang kedua. Nah, makanya kali ini kita mau bahas film Mortal Kombat 2 nih, mau kita review gimana sih filmnya gitu, apa layak tonton atau enggak. Nah gitu, gimana Ham sebagai orang yang datang ke pre-screening Mortal Kombat 2? Tapi bentar, sebelum itu teman-teman boleh di subscribe dulu nih. Itu dia. Sama follow sosial medianya Upstation di Instagram, TikTok, dan juga dicek-cek juga website Upstation Media. Betul. Dan juga jangan lupa di hype videonya. Biar muncul paling atas. Betul. Gitu. Silakan Mas Ilham. Silakan dilanjutkan. Ya ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Makaulay Inner. Enggak, bukan ini yang dilanjutin. Iya. Jadi Gimana? kemarin Obsession tuh kita dapat undangan dari Warner Bros ya untuk datang pre-screening sekaligus fan meetingnya. Jadi di situ tuh aktornya pada datang Mas. Oh, ada siapa aja tuh yang datang Aktor tuh? utamanya tuh ada yang jadi Lord Raiden, Heeh. ada jadi Liu Kang, Kang. Kung Lao, Kung Lao. dan artis lokal kita ya. Oke. Lokal mancanegara kita Joe Taslim. Joe Taslim sebagai Sub-Zero atau Bihan. Bihan. Ini doanya dapat ini nih dari sana ya. Sama dapat ini nih kita nih. Dapat Dapat apa nih? Kacamata. Widih, kacamatanya. kacamatanya Johnny Cage. Jadi kacamata buat ini buat apa namanya naikin powernya. Arkana buat Arkana. Kan dia belum dapat Arkana. Udah yang hijau-hijau dia. Oh yang Gimana terakhir. sih gimana? Ada sih nggak nonton screennya nggak tidur. Tidur. Diundang screening malah tidur. Tidur. Jadi kebanyakan ini brutalnya kan jadi gue Terlalu gore. nggak bisa tidur. Terlalu gore ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang gore, kalau dibandingin sama filmnya yang baru-baru ini kita tonton juga, filmnya Joko Anwar. Ya kita lama-lama udah mulai terbiasa ya. Kayak biasa aja. Udah mulai terbiasa kita yang melihat gor-gor gitu. Jadi kebal. Mana gore-nya Joko Anwar kan lebih artistik gitu yang di Ghost in the Shell. Jadi ya yang Mortal Kombat gini aja gore jadinya. Kayak ya udah biasa aja. Iya. Kalau Itu ya. Waduh, saya belum nonton lagi gue sedesel nih gimana. Tonton makanya. masih ada tuh. Mumpung masih ada di bioskop. Tonton Iya, tuh. kan katanya Ghost in the Shell juga dibeli di beberapa bioskop 86 kan? negara. Iya, kayak gue pengen nonton di luar negeri aja deh. Gak bisa mas, gak boleh cuti. Gak boleh Jatah cuti. cutinya habis. Gak boleh. Jatah cutinya habis. Gitu, masih gitu. Oke, tapi gimana? Coba balik lagi ke filmnya nih. Gimana kesan-kesannya setelah menonton film ini dari kalian? Yang nonton kan sebenarnya yang nonton pre-screening Ilham, tapi Ilham. gua sama Jojo nontonnya di bioskop. Iya, alhamdulillah. Tapi sebelum itu kita harus kasih tahu ya ke penonton, ini spoiler ya. Spoiler alert sebelum kita mulai nih yang Jadi pasti. nanti langsung dicek aja ke ratingnya nanti. Iya. Bisa langsung di skip ke akhirnya. Iya. Ntar kita taruh timestampnya menit berapa ratingnya. Oke. Ada nanya tuh di sosmed Obsession kan pas kita naikin reviewnya. Ini filmnya no sensor gak? Masa gitu sih? Masa masuk ini sensor jadi 13 plus dalam filmnya. Lanjut tadi pertanyaan gosip. Experience lu pertama nih. Tapi lu nonton Mortal Kombat yang pertama gak? Nonton dong. Nonton ya. Lu Nonton Mortal dong. Kombat fans Gua community. jadi rewatch lagi buat dapetin ininya apa namanya konteksnya. konteksnya gimana gitu. Dan gue kayak melihat Mortal Kombat sebagai Immortal Kombat ya. Immortal Kombat. Kenapa bangkit? Udah mati bangkit lagi sampai ke karakter-karakter yang sampingnya juga dibangkitin gitu kan. Iya kayak Iya Kano. sih, Kano bangkit dihidupin lagi. Meskipun Kano akhirnya karena dia dibagiin karena ngambil Jimatnya Raiden. Jimatnya Raiden. Iya sih. Gitu. Dan karakter-karakter pentingnya setahu gue juga di yang kedua ini kan jadinya pada dibunuh-bunuh. Bener. Iya udah mulai. Gue liat kayak di awal nih, wah mantep nih. Karena kan gue gak ikutin story di gamenya kok. Jadi kayak ketika mati gue gak tahu, gue gak ada kayak tiba-tiba ya udah mati nih. Nggak expect ya. Tapi Pengumuman langsung ya. sebenarnya gini, karakter yang mati kayak Cole Young itu kan emang nggak ada sebenarnya Oh, di gamenya nggak ada ya? nggak ada. Jadi dia tuh emang karakter yang diciptain buat di film. yang pertama aja gitu. Dan setahu gua memang impresinya tuh kurang kuat. Jadi banyak yang kurang suka gitu sama karakter Cole Youngnya kayak
nggak cocok lah katanya sebagai tokoh utama, padahal dia udah dikasih backstory lumayan kan, keturunannya Hanzo Hasashi alias Scorpion gitu. Tapi kayak impactnya tuh kurang gitu. Jadi makanya mungkin itu yang bikin produser mutusin udahlah bunuh aja di yang kedua ini gitu. Tapi sayang aja gitu karena menurut kalau ngikutin yang pertama kan ada kayak dialog kan suruh jagain nih garis keturunan si Hanzo Hasashi. Iya, betul. Cuman kok mati. Ya udah berarti warisannya nggak kecapai. Dia kakinya baru sebadan doang. Iya, kakinya baru sebadan. Kepalanya belum. Iya, dia bajunya kan cuma satu baju doang. Iya. Dan dia tipikal kekuatannya itu semakin lu serang semakin kuat. Tapi kepalanya enggak ya. Kepalanya kagak. Celananya juga kagak. Kayak itu kayak cerita lokal apa namanya? Apa tuh? Gatot Kaca. Gatot Kaca bener. Gatot Yang Kaca. kakinya gak kena celup kan. Iya benar. Jadi matinya dari Jadi kaki. kelemahan. Iya, jadi sayangnya gitu kayak karena kan di satu kita udah dibawa banget nih meskipun ya emang mungkin beberapa fans kayak emang dia sebenarnya karakternya bukan kurang MC aja sih mukanya. Iya Mukanya sih. kurang MC aja. Gitu. Menurut gue. Menurut lu gitu. Dia tuh Tapi sebenarnya yang secara- aktornya yang jadi ini Sensei Wolf di Cobra Kai, buat kalian kalau ada yang nonton Cobra Kai, dia jadi salah satu karakter antagonis lah bisa dibilang itu gitu. martial arts juga. Martial arts juga Cobra Kai. Makanya emang dia jadi apa ya, latar belakang bela dirinya cukup kuat lah kayak Joe Taslim lah Iko bisa Uwais dibilang. gitu-gitu. Dia di situ di Cobra Kai emang jadi sensei karate, sensei yang yang pokoknya yang salah satu tim terkuat lah di turnamen ini Cobra Kai-nya intinya gitu. Cuman ya itu mungkin kurang apa ya, kurang menjual kayak istilahnya kayak Johnny Cage misalnya, si Karl Urban kan udah terkenal gede di dari The mana-mana. Boys, Udah jadi The Butcher, si Billy Butcher, terus jadi si ini juga di Star Trek kan. Jadi di Thor Ragnarok juga ada dia jadi Ada. Gue malah ada. Thor Ragnarok ada dia jadi bot Aduh gue enggak. yang pegang senapan 2. Gue harus Yang jadi penjaga lagi. nanti kalian coba nonton lagi di Thor Ragnarok, dia yang nggantiin Heimdall jadi penjaga pintu gerbangnya. Cuman bawanya M16 2 biji. Tapi emang yang paling gue tahu sih di Mortal Kombat 2 tuh yang si Johnny Cage-nya itu pemerannya. Paling terkenal sih paling memang dia. terkenal. Paling punya nama lah. Iya, soalnya dia banyak banget main film sebenarnya si Karl Urban. Dia di Lord of the Ring juga ada. Jadi si ini yang salah satu pasukan rohannya. Terus apa lagi ya? Pokoknya dia paling banyak dah memang ininya. Jadi emang mungkin keputusan produsernya tepat juga gitu memindahkan tokoh utamanya dari Cole Young ke itu tadi ke Johnny Cage gitu. Si Cole Young masa kan dia keturunan Scorpion ya. Scorpion kan dari Jepang tuh ya. Tiba-tiba muka jadi bule. Kan udah keturunannya udah jauh, itu kan 1600 berapa ya di Mortal Kombat pertama kan ada keterangannya 1600-an. Cuman Jepang-Jepangnya udah gak kelihatan. Iya kan udah silang kan dia udah tinggalnya udah di US tinggalnya juga. Bener. Udah jauh. Kita bisa ngaku-ngaku keturunan gitu Jo. Bisa, kita keturunan Sub-Zero. Bihun. Kita bisa. Ngaku-ngaku. Bisa. Kita bisa. Ntar lu punya tato naga. Nah itu juga tuh ya pengen gue notice juga tuh di situ. Ketika Cole Young kan dia dicari kan sama Sub-Zero kan karena punya tato naga dan dia katanya emang keturunan langsung gitu, dia terpilih sebagai pejuang bumi, wakil bumi lah ya, wakil Earth Realm Mortal Kombat sebagai pejuang gitu. Tapi kok di Johnny Cage tuh nggak diceritain tuh nggak ada tato naganya, kenapa jadi dia nggak ada reasoning itunya ya. Meskipun di akhir film pertama tuh ada foreshadow gitu. Iya. Ketika kan mereka mau nyari Johnny Cage kan, si siapa namanya Kung Lao. Kung Lao mati tuh. Terus mereka pengen cari pengganti dia. Terus akhirnya katanya akan cari di Hollywood gitu, kata si Cole Young gitu. Akhirnya muncul poster si Johnny Cage. Iya. Dan istimewanya Johnny Cage adalah kan pas di film pertama si Cole Young sama si siapa nama ceweknya? Siapa? Sonya Blade. Itu kan dia yang datang dan dia mencari ke timur gitu kan, mencari kastilnya si Lord Raiden. Di film kedua Lord Raidennya turun. Kenapa nggak dari yang pertama ya? Iya, dia bersama Sonya Blade turun gitu tiba-tiba di parkiran kan. Iya. Jadi abis lagi kayak yang Comic Con gitu kan. Comic Con dia nggak terkenal kan. Iya, nggak ada yang minta ini. Tapi memang jujur ya emang storynya tuh cukup kedodoran sih menurut gue, kayak
banyak banget plot hole, banyak banget kayak yang kurang secara konsisten story. dari yang kayak Dari yang pertama nggak konsisten bener. ya kayak di Ilham bilang ya kong si Raidennya nggak turun nih tiba-tiba turun. bukannya turun. mau jaga keseimbangan alam malah ke parkiran. Iya, katanya netral, nggak mau ikut campur. Dan gak dijelaskan kenapa dia akhirnya terlibat gitu loh, gak secara langsung gitu loh. Dia Iya, ketemu yang siapa lain-lainnya nggak kan tahu. jelas. Kali ini saya akan lawan. Kalau ini nggak ada, tahu-tahu turun. Biasanya diam, kok tiba-tiba melawan ini. Dan dia cuman aktor kan, maksudnya cuman aktor kan, jadi nggak terlalu jelas tuh kenapa dia dipilih. Iya, itu dia. Pejuang. Maksudnya dia emang sih katanya kan pernah menang juara bela diri juga kan. Iya. Ban hitam pernah ini berapa kali gitu kan. Cuman ya itu emang spesialnya apa, Johnny Cage agak kurang di highlight gitu, selain ya udah orang bela diri kayaknya banyak jagoan MMA yang lebih kuat gitu. Kenapa yang lebih muda, yang lebih muda. Metino bisa. Yang lebih muda juga yang lebih banyak. muda Daud banyak. Jordan bisa. Kenapa harus dia gitu Kak kan? AJ mungkin Khabib Nurmagomedov bisa Khabib. Bisa, Khabib. Banyak sebenarnya. Tapi punya perguruan lagi kan. Bener. Kenapa harus dia itunya? Dan dia tanpa latihan apa-apa terus tapi bisa ngimbangin si Kitana. Iya, itu juga agak gimana ya? Maksudnya nggak segampang se-easy gitu ya kok untuk dikalahkan, meskipun akhirnya kalah sih waktu Iya. yang di pertarungan pertama kan. Tetap Tapi ya kalah. tetap ada perlawanan, tetap lumayan lah. Lawannya pakai kipas berpisau loh. Iya. Kalau orang biasa-biasa aja, apalagi dia kan udah nggak pernah latihan kan, maksudnya Minum minum kan. terus kerjanya, Iya, udah apa gemuk dia? gitu ininya. Ya mungkin harusnya udah kebelah kali atau fatality kali harusnya. Gitu. Keunggulan dia cuman ganteng. Ganteng. Dia selalu Itu udah diomongin. Aduh, Kelebihannya aneh cuman banget. ganteng Cuma aja. ganteng. Iya itu sih. Jadi filmnya banyak plot hole. Tapi untungnya karena kita nonton ini tuh emang nggak punya ekspektasi apa-apa ya kok. itu low expectation jadinya dari awal. Jadi ya masih bisa menikmati lah. Apalagi kalau cuma fans Mortal Kombat yang emang cuman pengen lihat adegan berantem. Berantemnya dan pengennya live aja gitu, Live wujud aja. orang asli gitu, kesadisannya. Kesadisannya, jurus-jurusnya gitu itu wah ditampilin semua gitu, ininya ada jurusnya Liu Kang yang ngeluarin Yang api, yang naga. Naga Bear Brand. Iya lagi mirip lagi. Cuma campur sirup ya. Iya, Susu, merah. tapi ini Iya, bukan susu. karena dua gitu kan Gose. Bener, terus jurusnya Scorpion, Get Over Here yang Iya. dilempar ini. Semuanya ada sih dan cukup apa ya, bagus lah gitu. Cukup Enjoy aja Enjoy sih. aja gitu, Iya. Cuman gak yang sampai kayak bilang, wah ini bagus nih, bisa ada maknanya, ada apanya. Enggak, jangan berharap plot yang dalam, cerita yang ini gimana. Enggak. Kalau ceritanya sebenarnya yang bawa tuh Kitana. Iya, itu yang Karena dinamikanya dari lebih awal, menarik. dari awal di sana kan. Iya. Dia Oh, bisa si dibilang Shao Kahn. fokus utamanya lebih ke dia ya. Iya benar, secara cerita ya lebih ke dia. Karena kan yang dibawa dari yang opening film kan juga dari yang di Edenia. Edenia. Bokapnya si Kitana kan, si Jerot. Si Jerot. Yang digeprek ya. Yang dipisahin gitu gak sih? Enggak di ini. dari dari tusuk ya? belakang. Ditusuk ya? ditusuk. Tapi kan jadinya awalnya copot semua ininya. Iya, parah. Oh, Gila, putus itu semua. salah satu serem juga tuh. Masih Untuk kecil lagi opening. Kitana. Hmm. Kitana trauma itu. Bener. Masih kecil. Tapi Iya. Terus apa sekeluarga dibawa ke ini kan, ke Outworld kan, ke itunya si Shao Kahn itu kan. Tapi Kitana dia tetap menyimpan Itu enggak, itu tetap di tetap di Edenia. Tetap di Eden. Iya, enggak maksud gua Edenianya dijadiin Outworld. Iya, jadi di Outworld kan. Outworld. Maksudnya dia Benar. jadi kekuasaan si Shao Kahn, tapi si Kitana tetap memegang liontin dari Eden, mendiang bapaknya. Si Raiden. Dari Raiden. Iya. Yang dikasih bapaknya. Oh, kamu kalau ini udah Telepon Raiden. 1050 1045 Ini hotline. Hotline-nya Raiden. Aduh. Iya dia. Apa pengkhianatan juga ada di situ kan. Jadi Coba dinamikanya cerita- emang lebih beda sih. Iya. Iya, cerita ada di Kitana gitu. Nah iya, jadi itu bisa jadi mungkin beberapa Poin poin plus. plusnya ya. Iya, jadi gue nulisnya tuh kalau mau nyari yang emosional justru di Kitananya, bukan di Johnny Cage-nya. Johnny Justru Cage-nya Johnny Cage tuh Lebih kayak kelihatan hiburannya sih, kayak dia lebih ngeliat hiburan dan dia hiburan. menurut gue jadi dapat spotlight paling lebih besar ketimbang Kitana gitu. Iya. Bagi benar. Kitana kan di akhir kan dia di apa namanya?
ditawan ditangkap sama si Jet. gara-gara dilaporin sama Dicepuin ya masih Dicepuin. Jade si Jet. wanita botak itu dia ada orang ini ternyata yang dari Wakanda. Oh iya bener juga. Wakanda. Bener lagi Ibope. Jadi cross universe gitu. Tapi mirip sih. Mirip banget sama Okoye. Iya kan? Dilihat-lihat gitu ya, botak bawa semacam tongkat gitu. Senjatanya iya. Tapi di satu sisi ya tadi yang pengen gue highlight juga adalah jokesnya di yang kedua ini jauh lebih bagus dari yang pertama. Lebih banyak, lebih menarik kok. Lebih menarik. Kalau yang pertama kan gara-gara Kanonya doang sebenarnya. Kanonya yang lebih banyak kebanyol. Iya ngebanyol. Kalau di sini tuh ada Kano, ada si Johnny Cage. Itu yang bikin lengkap. Jadi lucu tuh pas Johnny Cage ketemu Kano tuh, yang Kano mesti bangkitin kan, Dapet sama-sama banget. Grumpy tuh. Oh, sama iya. Bapak tua aja. Iya, karena gue ngeliat tuh film-film atau series atau fiksi lah yang sifatnya lebih ke pertarungan-pertarungan yang menjaga bumi itu emang khas timur banget. Iya. Khas timur banget gitu, dan orang barat ketika dikasih tahu tuh, "Hah, yakin nih gue jadi pejuang?" gitu kan. Yakin kenapa gue yang terpilih gitu kan. Emang bener abis ini bumi kiamat gitu kan. Gitu-gitu akhirnya ya Johnny Cage sangat merepresentasikan orang barat yang grumpy itu, yang sekuler, skeptis sama hal-hal yang sifatnya menyelamatkan mistik lah gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba teleport ya. Langsung lagi begitu nggak percaya langsung diteleport saat itu juga sama Road Baru Raider. nambah minuman ya. Langsung nambah apa? Lagi nambah minuman kan dia. Satu lagi dong gitu kan tiba-tiba. Iya, Terus hilang. Gitu yang Nah itu tuh sebenarnya cameo tuh yang jadi bartendernya di situ itu yang bikin Mortal Kombat si Ed Boon-nya. Oh, iya. Kan ada dua kan, Ed Boon sama John Tobias. Nah itu Ed Boon yang jadi bartendernya di situ. Oh, kita nggak tuh. Kedar fun fact aja itu. Mirip kayak Stanley ya di Iya, jadi kayak Stanley di Marvel. Cuma kan ini masih muda, jadi kalau tiap ada film Mortal Kombat bisa jadi dia bakal muncul terus tuh. Jadi kayak konsep Marvel ya. Bisa jadi banyak. Dan mungkin fun fact lagi kalau nama dia itu dipakai jadi karakter di gamenya. Yang dia di si Bihan kan yang pertama jadi Sub-Zero. Yang kedua ini kan si Bihan dia jadi Noob Saibot. Noob Saibot itu nama si kreatornya dibalik. Ed Boon sama John Tobias. Boon dibalik jadi Noob, Tobias jadi Saibot. Saibot. Fun fact lagi tuh. Fun fact Noob Saibot tuh itu. Noob Saibot. Emang aslinya Noob Saibot tuh karakter karakter lucu-lucuan doang. Dia cuma makanya warnanya hitam full gitu. Gak ada ini. Jadi kayak cuman modelnya si Scorpion sama Sub-Zero di dalam game dihitamin aja full gitu kan. Jadi gitu. gitu emang karakter lucu-lucuan aja. Tapi ternyata banyak fans yang suka gitu. Jadi dimunculin terus dan lebih didetailin lah gitu. Jadi kayak yang kita lihat di film. Nah itu tuh memang mirip yang gamenya. Jadi base desainnya dari Sub-Zero sama Scorpion tapi lebih backstory-nya memang jadi dibikin kayak gitu. Di gamenya juga persis. Jadi emang awalnya tuh si Sub-Zero, nama aslinya memang Bihan juga. Terus Bihannya dihidupin lagi jadi si Noob Saibot. Oh itu berarti beneran ada emang di gamenya. Beneran sesuai lore di gamenya. Gak bikin sendiri itu. Bukan cuman demi mendapatkan pasar Indonesia nge-hire Jota Slim lagi. Enggak. Emang dia jadi Noob Saibot gitu di gamenya juga Yang ada persis. punya shadow itu bisa keluar ya. Betul. Gue inget banget dulu soalnya gue main gamenya kan yang awal-awal yang masih grafiknya masih burik banget. Masih grafik. Emang jurusnya Noob Saibot agak curang sih, dia bisa bayangan nyerang dari satu sisi terus ngilang keluar frame muncul dari sisi sebelah sini lagi gitu. Jadi kayak bayangannya jadi banyak tek gitu. Dan itu jadi susah ditangkis karena kan game fighting kan lu kalau ngeblok satu arah kan. Kalau serangannya muncul dari belakang lu itu jadinya nggak bisa diblok gitu kan. Lu harus geser ininya arah blockingnya gitu. Jadi dia toto muncul dari belakang pasti kena tuh, muncul lagi dari belakang, muncul lagi dari belakang gitu. Susah jadinya. Wah, itu, keren lah. Oh iya, gue jadi inget di presscon ya, si Jota Slim juga bilang tuh kalau bayangan dan si Bihannya itu sebenarnya satu. Jadi satu entity kan. Satu entity gitu. Jadi dia bukan kalau lo nyerang bayangannya dia masih ada ini gitu. Nah benar persis di gamenya. Jadi itu kerennya Mortal Kombat yang satu sama yang kedua ini tuh mereka cukup loyal ke source materialnya lah gitu. Iya. Nggak kayak yang dulu kan tahun 92 memang pernah ada juga tuh yang Mortal Kombat. Oh iya, betul. Film yang pertamanya banget. Yang dari situ yang lahir soundtrack yang paling ikonik yang Mortal Kombat. Teret. Nah itu dari film yang pertama tuh. Nah cuman
nggak semirip itu. Kalau yang ini jauh lebih mirip sama game-game atau karakter aslinya lah. Ya bisa mungkin karena dibilang. teknologi CGI juga udah upgrade juga ya. Teknologi CGI udah upgrade. Terus mungkin ada standar baru juga yang diciptakan sama MCU. Sejak ada MCU tuh rata-rata orang atau produser atau ini Hollywood tuh lebih berusaha semirip mungkin sama source material jadinya. Iya. Ya kan, film-film superhero zaman dulu kayak X-Men jadi pakai jaket kulit semua yang pertama-tama. Iya. Gak ada mirip-miripnya sama di komik gitu. Tapi sejak MCU semua tuh berusaha nampilin kostum atau apa ya representasi yang semirip mungkin Sama aslinya. sama source Gitu. aslinya. Ya Mortal Kombat termasuk salah satunya dan itu mungkin jadinya nilai plus juga jadi buat para fans Mortal Kombat yang pengen lihat di film, nah bisa lihat nonton di film Jadi- Mortal Kombat yang kedua ini. Aduh, tapi gue Gitu. udah mulai ini nih kurang semangat nih, kayak energi gue habis deh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Aduh, kenapa ya? Wah, Disedot sama gue melihat hal ini, apakah saya harus pakai? biar keluar arkananya nih. Arkananya. Gini ya. Ini. Oke. Tapi jujur gue gak bisa ngeliat kalian ya. Katanya kayak Terlalu gelap. mau mijit. Terlalu gelap. Katanya kayak mau mijit. Mau Ya. mijit. Gitu ya. Itu Iya. gue gak bisa ngeliat itu tuh apa tuh. Katanya kayak mau mijit. Katanya mau Katanya mijit. kayak Iya. Stevie Wonder. Kita lagi kasih piano boleh Iya. nih. Oh, iya, tuh. Kasih keyboard. Main gitar aja, main gitar. Iya. Main gitar aja. Boleh. Bagai ke film. Balik iya, lagi iya. ke film ini Kita kok ngomongin- jadi Iya. gimana? Menurut kalian apa lagi nih poin plus dari film ini? Poin plusnya Jokes-jokesnya? dari jokesnya iya sih. Yang Jokesnya kayak iya. dia Itu make apa tuh? referensi. Pennywise ya ada referensi. Iya, benar. Populer. Dari banyak pop culture atau film-film lain ya. Iya, jadi Iya, kayak mirip-mirip kayak apa ya? Deadpool lah ya. Iya sih, Yang asal bener. sebut-sebut. Iya. Terus Deadpool. pas ada Kano pas dia ngambil itu ya kan. Dia nyebut siapa gitu kan kemarin. Yang dari suku itu aja. Lord of the Rings Rings, lah, iya, ada semua di- Pennywise lah. Beberapa IP disebut-sebutin ya. Iya, kalau yang ini pasti banyak banget Easter egg dari jokes mereka berdua sih. Tapi memang banyak kan dari Karl Urban sama si ini yang jadi Kano ya. Yang dua orang itu. Iya kan, ya tadi karena menurut gua mereka representasi orang barat yang skeptis sama hal-hal kayak gitu. Betul. Jadi apaan sih gitu. Kayak bener kayak ngeliatin manusia kan normal kan. Iya. Kok ada manusia giginya gede gitu kan. Yang suku Tarkata ya, ada Baraka. Iya. Masih Baraka itu. Itu aja jadi ini kan dia. Apa namanya membual kan. Membual. Nah, tuh Nego ala Hollywood. That's negotiation. itu pikir gue adalah itu nih sadar Usop di Straw Hat Pirates itu kan dia terlalu sering dapat spotlight ketika berantem itu ya jadi Jody Cage gitu loh. Iya sih. Menurut gua. Bener. Di satu sisi kalau dibandingin sama ini One Piece ya jadinya sedikit mirip Usopp sih. Iya cuman Usopp, ini ya. Usop yang lebih keren gitu. Benar-benar. Kasih spotlight. Benar. Iya lagi pas lawan yang Baraka ya cukup keren lah. Terus ada special move-nya ala-ala Johnny Cage tuh yang tendang pukulan pemukul Iya, titit. iya. yang itu. Gue kira gini. Gini. Gini, sebel banget gue yang gitu. Bukan. Itu soalnya gue inget di game yang pertama banget Johnny Cage itu move dia yang paling ini soalnya sambil split gitu. Jadi lucu banget kan sambil split terus mukulnya ke arah selangkangan gitu selalu. Terus si Barakanya mengaku ya, wah pertarungan yang lincah. Langsung jadi sensei. Langsung jadi sensei. Masa gitu cuman gitu doang langsung jadi sensei Lucu langsung banget jadi itu. baik. Tapi iya. kalau ada hal yang menarik dari sebenarnya kan banyak yang bilang tuh MC-nya Mortal Kombat tetap Liu Kang. Ya. Liu Kang. Dan itu dari film satu dia kayak side karakter sebenarnya sih. Iya. Film kedua baru kelihatan tuh ininya auranya dari Cara dia fisik, bertarung ya, fisik dan dari fisiknya juga dulu kemarin kurus banget film ya. satu masih kurus. Iya banget sih, ya. iya sih. Masih Yang kurus. pertama kurus. Pas dia buka baju kan masih kurus gitu. Pas film kedua wah Udah gede ya. Jadi tiba-tiba jadi nih latihan sia-sia terus. nih nge-gym apa Di gambar Osborne. Pitap. bersih gym 2 tahun gak sia-sia nih gitu. Nggak rugi ternyata. Tapi emang Iya, kayak benar sih sama Ilham setuju kayak waktu yang pertama tuh kayak udah auranya mamang-mamang mau nyemen aja sih kalau jujur kan. Iya padahal dia dibilang sebagai ini kan pejuang terkuat. Pejuang kan. terkuatnya Iya, Raiden iya. kan. Pejuang Dia terkuat. sama Kung Lao berdua tuh. Heeh. Tapi kok yang Kung Lao udah cocok lah, udah oke lah. Oke. Yang Liu Kang yang di pertama gue nonton ulang tuh kayak anjir, abang-abang mau bikin kayak bang. kurang aja Proyek. gitu, nggak apa ya, nggak main karakter material banget gitu. Iya sih. Iya. Kurus Bener-bener. gitu, kecil. Bener sih. Terus Itu yang di dia. kedua baru cocok tuh. Iya, pikir gue tuh kayak ini kan pasti siapa yang pertama tuh ada Koliang sama yang Jax ya. Jax. Iya. Jax itu kan badannya gede-gede kan. Iya. Badannya gede-gede terus pas mereka masuk ke kastilnya si Raiden
ngeliat si Kung Lao tuh kayak gue tuh pikirnya kayak ini orang-orang yang cuma belajar tenaga dalam. Jadi kekuatan dari tenaga dalam karena mereka dia udah dapat kekuatan api kan. Jadi pikir gue gitu doang tuh. Kayak orang-orang belajar tenaga dalam jadi otot bukan yang inin fisik gitu, fisiknya jadi nggak gede lah gitu tapi ya. Jadi kelihatannya jelek aja gitu. Dan yang di 2 ini udah benar improve lah, udah cocok, udah mantap. Cocok. Liu Kangnya apalagi pas dia lawan Shao Kahn ya makin kelihatan gitu kan powernya dia emang. Itu jadi kayak oh iya nih ini apa sosok yang ada di gamenya lah gitu. Iya. Yang Emang kemarin terlalu karakter, kecil ya, terlalu mungil ya kemarin tuh. Tapi pertarungan si Liu Kang sama Kung Lao yang kedua tuh gimana menurut lo? Cukup emosional gak? Karena kan mereka saudaraan kan? Tapi menurut gue secara durasi kurang lama aja sih. Kurang lama ya. Kayak bet tiba-tiba udah digilingnya kayak pisau daging. Atau udah dipotong lagi. Serut ya. Benar jadi serut. Kayak gitu cuman bet udah pokoknya kan emosionalnya belum terlalu kena sih di gua. Enggak tahu kalau di Kostif sama Ilham gimana? Kalau gue juga gak terlalu dapet emosional ininya ya mungkin karena ini mereka kalau di yang kedua ya belum terlalu diperlihatkan akrabnya, maksudnya di yang ke-1 pun kita nggak terlalu ngerasa kalau mereka emang brothers yang seerat itu gitu, seakrab itu gitu ya. Memang mereka bersaudara tapi cuman tahu secara ya dikasih tahu secara penjelasan ini aja, cuman nggak kelihatan gitu di layar. Dan di yang kedua apalagi karena kan Kung Lao-nya udah dari awal udah nggak ada, jadi buat penonton yang mungkin baru nonton di yang kedua lebih nggak kerasa lagi gitu mereka emang brothers. Siapa tiba-tiba mungkin yang main gamenya kali ya, yang PS2 yang Mortal Kombat Shadow Monks. Nah mungkin kan kalau pemain gamenya baru dapat player tuh. Kan dia biasa berdua kan, player 1 sama player 2 kan ya, itu kan Kung Lao sama Liu Kang di perjalanan misinya. Itu baru lebih dapat, jadi mungkin lebih ya. Kalau menurut gua si Liu Kang gak terlalu menyesal ya. Kenapa? Karena dia tahu bisa dihidupin lagi. Udah mati duluan lah. Ribet lu bikin ribet gitu. Iya sih, karena di endingnya juga kan mereka pergi ke Netherrealm buat ngidupin lagi semua yang udah mati kan. Nyelamatin teman-teman yang udah mati. Apa si Kung Lao kan ituin bapaknya kan, si Raiden kan kena lehernya kan. Sampai keluar energinya itu juga menurut gue terlalu gampang gitu. Kayak Raiden kok gak, masa gak punya haki gitu ya? Iya bisa melindungi diri atau apa gitu. Udah gitu doang. Defensifnya kurang maksudnya. Katanya tua. Padahal leher kan itu apa organ vital gitu kan. Iya. Bisa segampang itu gitu ya ke mungkin kalau menurut kalau masuk akalnya kan, oh dia nih keluarga jadi nggak nganggap musuh gitu, mungkin nggak expect. Auranya aura keluarga nih. Iya gitu. Makanya kayak nggak expect nih tiba-tiba nyerang topi berputar dari. Topi berputar. Jadi nggak nyalain topi sombrero. Ya. Topi sombrero berpisau. Sombrero berpisau nggak tahu. Iya. Suka nyalain domain expansion. Jadi nyampur mas. Terlalu banyak referensinya. Mungkin kata tim produksinya biar ceritanya jalan deh. Iya. Benar. Kalau nggak kena nggak bakal jalan ceritanya tuh, nggak bakal ada jimat-jimat itu. Iya sih. Yang penting plotnya maju dulu aja itu. Jadi jimat apa? Amulet of Shinnok atau apa tuh? Apa sih Sanhok? Bukan Sanhok. PUBG Pak. Kalau itu PUBG. Miramar. Erangel. Enggak Shinnok atau apalah gitu. Iya gitu pokoknya si jimatnya. Dan ketergantungan si Shao Kahn sama jimat itu sangat berasa kan. Iya itu juga. Ternyata gampang ya. Iya itu bener kayak apa namanya, lagi ada dua. Sebenarnya di pertama juga gitu kan. Yang pertama kan si Kolyangnya diculik tuh sama Sub-Zero kan. Akhirnya diituin sama Scorpion. Terus di sisi lain si Jack sama itu masih bertarung sama itu kan. Jadi kayak ada dua pertarungan dalam satu waktu gitu kan. Terus di itu cara itu dipakai lagi di film kedua. Iya. Jadi ketika si Shao Kahn ngelawan Sonya, Liu Kang sama Kitana kan terakhir. Iya, tapi kan Kitana kan pas di akhir kan. Pas si Jax yang lagi mau ngambil jimat. Iya, pas lagi lawan si Jax. Iya, si Jax sampai kehilangan tangan lagi kan. Tangan mati. Iya bener. Yang pertama dia cuma hilang tangan sama Sub-Zero. Hilang tangan dan hilang nyawa. Terus akhirnya si jimatnya dibawa sama Keno dan Johnny Cage kan ke neraka kan. Di neraka akhirnya ketemu
si Hanzo. Hanzo ya yang lagi jadi petani ya. Oh iya. Pasir. Saya kira surga indah ini ya. Oh, aku neraka. Iya. Ternyata neraka seindah Nah, ini. ini. Saya mending tinggal di sini. Kapel aja gitu nya. Tahu-tahu jadi busuk tau. Ilusi. Coba palsu. Ya kan, karena si Hanzo kan dia yang bikin sendiri kan kekuatan kita power. Iya. Nah, maksudnya di satu sisi mereka lagi berjuang untuk menghancurkan jimatnya ngelawan Sub-Zero. Terus di sisi lain si Shao Kahn versus Kitana dan lainnya itu kan. Jadi itu ada dua yang nyambung tuh. Dua patah. Terus ada lagi yang ketiga yang itu. Apa? Si Raiden-nya pengen di Oh, Tapi masih itu cuma sangkung. dikit banget. cuma dikit dan itu juga nggak berkesan gitu. Iya. Raiden juga tidurnya gimana sih dia? Ngambang ya. Tidur ngambang. Tidurnya nyaman gak sih? Gak perlu beli kasur. Hemat. Aneh banget tidurnya bisa itu. Ya memang sih dia dewa sih. Ya tidurnya ngambang gitu Ngambang. Iya. Tapi ya emang sebenarnya apa ya? Ya emang film berantem aja sih, nggak yang expect cerita juga ya. Kita nggak bisa juga expect cerita. Bisa expect cerita karena apa ya, so far film adaptasi dari video game nggak ada satupun yang ceritanya bagus menurut gua sampai sekarang. Iya belum ada ya. Udah banyak yang diadaptasi dari Resident Evil, Sonic, Dungeon and Dragons juga ada yang adaptasi. Cuman belum ada yang benar-benar ceritanya tuah. Ya karena emang itu kelemahannya dari semua adaptasi video game adalah kalau game kita mainin gamenya, jadi kita bisa nikmatin ceritanya karena kita bisa bebas gitu, kita yang gerakin karakternya. Sementara kalau film kita kan nggak bisa gerakin apa-apa, kita cuma ngikutin ini yang ada. Jadi kalau ceritanya diadaptasi ke film itu nggak menarik. Apalagi Mortal Kombat kita tahu emang nggak ada cerita gitu dari gamenya juga, ceritanya B aja gitu. Apa lore atau backstory-nya, makanya ya jangan berharap banyak sih kalau soal cerita. Ya di fightingnya itu ya. Fighting scene-nya, terus apa koreonya, kostumnya, production value-nya lah bisa dibilang lumayan bagus sih menurut gua karena benar-benar setia ke source materialnya gitu, benar-benar mirip. Lebih baik daripada nonton Michael Jackson ya kalau menurut. Iya. Karena kalau Michael Jackson ya kalau kan masih sama-sama tayang nih. Sama tayang. Kalau milih mending mana yang mending itu Mending mungkin ya kalau dari kita ya. Ya mungkin karena kita kasih jelek ke Michael karena kita ekspektasinya jujur ketinggian sih buat Michael. Karena kita buat biopik tinggi ya. Tinggi karena kita berharap apa ya? Lebih banyak yang dieksplor. Kalau cuman cosplay jadi Michael Jackson sih ya bagus sih, maksudnya Jafar Jackson bagus. Cuman ya kita expect ada ceritanya juga karena biopik, bukan mau nonton video konser. Kalau misalnya mereka masarinnya sebagai tribute to Michael Jackson atau Michael Jackson greatest hits, ya kita oke-oke aja, bagus kok gitu. Mungkin buat beberapa fans ke Mortal Kombat aja. Iya, tet. Kalau Mortal Kombat ya emang kita expectnya berantemnya gitu kan, jurus-jurusnya. Benar-benar. Apa orang-orangnya mirip ya. Jadi kita emang nggak expect story, makanya ya oke-oke aja Mortal Kombat kita masih bisa ngasih nilai yang bagus gitu. Betul. Dibanding Michael. Ya mungkin gak tahu juga sih, mungkin kalau fansnya mungkin ya emang karena kangen ya mungkin suka-suka aja. Ya kalau Michael sih mungkin. Tapi kalau buat yang kita ngomong ke pecinta film yang bukan apa ya, yang bukan fans die hard Michael Jackson ya, kalau disuruh pilih mendingan kalau nggak nonton Devil Wears Prada, nonton Ghost in the Shell, apa nonton Mortal Kombat 2 aja udah. Betul. Atau sebenarnya ini satu lagi Para Prasuk, cuman sayangnya kita belum nonton. Belum sempat. Karena jam tayangnya sejujur agak sedikit nih. Sedikit banget. Mortal Kombat di tempat gue nonton bioskop banyak banget jam tayang, jadi gue enak tuh. Bener. Walaupun pengen sih, nah, tapi semoga lah kita bisa. Semoga masih keburu buat nge-review dan nayangin kalau Para Prasuk. Semoga. Nanti kita balik lagi ke tapi gue mau nanya ke kalian deh. Pas kalian nonton Mortal Kombat di bioskop itu, pas ada adegan brutality-nya atau fatality-nya tuh penonton pada gini, wow. Enggak lah. Enggak sih. Enggak ada. Enggak sampai gitu. Enggak ada gitu. Enggak ada. Oh kalau di screening kayak gitu. Nora. Pas ada pala kemelek, pala kemelek. Kok tepuk tangan berisik banget. Tapi mungkin karena ini kalau pas pre-screening mungkin banyak fans berat Mortal Kombatnya. Jadi mereka apa ya, hype aja gitu ngelihat itu jurus yang biasa mereka lihat di dalam gamenya, mungkin gitu kali ya. Oh gitu. Soalnya kalau pas gue nonton di bioskop kayaknya nggak ada yang sampai aja ya. Gitu. Biasa aja. Tapi lo nonton pas itu nutup mata gitu beneran? Hah? Enggak lah. Mengernyitkan dahi gini. Wah lebay ya. Mengernyitkan dahi. Disusul oleh Tante Erni. Jadi beda. Beda tuh jadinya ceritanya tuh. Iya.
Gore-nya sih masih belum segor Ghost in the Shell Iya, sih. belum meriah, belum semeriah itu ya. Jangan bandingin sama itu dong, bandinginnya sama yang pertama sama yang kedua aja. Oh, kalau dibandingin yang pertama masih mirip sih rasanya. Pertama Masih juga mirip cukup ya. gore kan ya? Cukup Oh, gore. pertama kalau gue ngerasanya malah Lebih gore. yang dicomot jantung itu pertama sama kedua. Yang ada adegan si Kano ngambil jantung. Oh, itu yang pertama ya. Pertama. Itu yang pertama. Maksudnya kayak lebih baik. Tapi kalau bagus mah bagusan yang kedua. Oh. Yang kedua Yang ada ini yang yang si Kitananya pakai dua apa namanya kipasnya itu yang Hah? gitu. Oh, terakhir buat ini si Saukannya yang iya. dibelek gitu, dibelah gitu. Oh iya, itu mantap juga tuh. Mantap Itu juga Siapa keren gede sih. banget badan ya? Iya anjir. Kayak Oh, itu kebori ya, kayak pemeran kebori. aslinya Martin Ford emang Emang gede. gokil tau badannya. Emang gede kok. Kalau kalian cari deh Martin Ford itu anjir badannya emang sangar sih, emang kayak superhero. Iya. Anjir. Maksudnya kalau banyak aktor-aktor yang badan gede, contoh The Mountain, tapi kan The Mountain tuh tipikalnya yang badannya kotak tau nggak, agak gemuk gitu ininya. Jadi yang gemuk-gemuk perut. Kalau Martin Ford tuh tipenya yang segitiga gitu ininya. Anjir. Iya, yang jadi ini apa tuh tulang otot sampingnya tuh yang Iya, gede gitu. gede. Jadi badannya yang kayak segitiga gitu kayak bodybuilder. Iya. Anjir. Gile, Gede- gokil sih. Gede banget bro. Terus gede iya. Oh. Tambah tato ini badannya anjir makin sangar aja itu orang. Emang udah kayak Dia Saukan. datang screening enggak? Enggak lah. Ya, Enggak, saya kalau minta. Tapi ada ini ya, ada kepala Siokannya. Oh, mana di bawah-bawah. Di bawah. Yang topengnya yang Topeng, terkotak iya, atau topeng. kepala? Ya, Kalau kepala ngeri banget. Serem banget. Topengnya ya Shao Iya Kahn. tuh gede banget. Siapa tuh Martin? Martin Ford. Martin Ford gede Kalau banget. Martin Ford ada lagi. Karena ya kan di IMDb tuh Martin Ford kan pas gua klik fotonya setengah doang ya. Nah. Jadi gak nyampe tuh ya. Mas ketinggian mas gitu kan. Oh gitu. Cuman mulut dagunya doang yang kelihatan. Penting badannya gede. Nah, terus karakter favorit Kosif sama Ilham apa nih karakter favorit? Karakter favorit sih kalau gue ya Johnny Cage sih. Johnny Cage. Johnny Cage-nya. Kita anak lo ya. Gua kita nah, Karena mirip ini influencer siapa? Siapa? Rachel Chia ya. Oh. Nonton ini ya. Iya ya mirip ya. Iya, kalau mirip. Nanti kita dikit-dikit. compare dua gitu. Kita tampilin Mirip, nanti mirip. di layar. Mirip, Ting. mirip. Apakah menurut para kalian mirip Rachel Chia sama Kitana? Yang jadi meranin kita. Namanya Adeline Rudolph ya. Oh. Iya Adeline Rudolph. Siapa nyawa Gerudolf? Supratman. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Siapanya ABC Delin. Oh, Cedulin. Itu Anastasia. Influencer mas. Influencer ya? Jauh. Beda. Nah kalau lu siapa? Kalau gue Johnny Cage sih. Sama Johnny Cage. Selucu itu sih dia. Masa lu ke film berantem nyari lucunya aneh banget lu. Iya kan selingan kayak Deadpool. Selikat. Sadisnya Iya. ada tapi tetap ada lucunya. Itu hiburan. Hiburan. Maksudnya dia apa ya, karismanya paling dapet sih di sepanjang film Mortal Kombat 2 ini. Iya. Lumayan nge-carry filmnya gitu. Dia yang bikin Betul. jadi lucu. Iya, Ya fightingnya juga dia ada gitu kan. Tapi Nah. walaupun gak sebanyak kayak Liu Kang atau yang lain. Tapi kalau yang kedua sih baru Kitana. Nah itu gue jadi inget tuh di film pertama si Keno beneran jadi solo lah, dia jadi ngelucu sendiri gitu. Mereka Iya. gak banyak yang ngerespon. Gak banyak yang bisa ngimbangin. Iya, akhirnya pas di kedua tuh yang di apa suku apa tuh? Katarak. Katarak. Di suku itu kan akhirnya si Liu Kang juga ikut-ikutan ini kan ngelucu kan. Oh, iya sebaiknya kamu mati gitu kan. Iya. Jadi ada jokes sih jadi pada Jadi berbaur. saling ini. Iya. Udah mulai lebih ngalir lah. Terus yang si Jax juga langsung gini. Iya, betul. Tolong Betul. kuat. Iya sih, kalau dipikir-pikir mungkin karena yang pertama tuh bisa dibilang deretan aktornya terlalu belum ada yang apa ya istilahnya yang senior gitu. iya. Soalnya kan Liu Kang, terus si Kung Lao, Jack sama Sonya bukan aktor yang terkenal papan atas lah. Maksudnya kalau si Billy Butcher, si Karl Urban mah udah masuk papan kemana-mana. atas Iya, gitu. papan atas. Jadi dia yang bisa ngebawa suasana mancing yang lain. Jadi yang lain bisa naik gitu ke bawah Betul. performance-nya. Oh gitu. Sampai Kalau yang menurut pertama gua. tuh vibes-nya terlalu tegang. Iya, Iya, terlalu serius Tegang. jadinya. Iya, terlalu serius kayak pertama udah di Tapi sama Sub-Zero. jujur lebih serem Sub-Zero-nya sih di pertama tuh. Iya. Oh iya, Di- bihannya lebih dapet. Lebih kayak anjir nih kalau dia udah datang nih udah dingin gue langsung kayak anjir. Siapa Ikut- lagi yang iya, mati? iya. Apa ikut kerasa tertekan juga nih. Iya sih, bihannya lebih Bihan. bagus di yang pertama ya. Nah, karena Bihan belum mati di situ. Iya betul. Joe Taslimnya juga di yang kedua lebih banyak pakai topeng mulu. Iya, jadi dan nggak iya. kelihatan mukanya. Nah itu tuh pas gue nonton screeningnya, Hah? Joe Taslim kan di kedua cuma muncul sebagai footage. Iya, Iya. tiba-tiba dia di bagian dari neraka kan. Hmm. Langsung gitu kan. Terus tiba-tiba berikutnya
si Bihannya muncul dalam bentuk topeng. Makanya gue pikir ini kayaknya nih stuntman nih, bukan Joe Taslim. Tadi dia lagi iklan sampo. Iya. Gitu. Lagi keramas dulu Iya, jadi akhirnya rumor itu ditepis di press con ya. Kalau ternyata itu emang Joe Taslim yang main. Jadi si Saibot, si Liu Kang tuh ngelihatnya si Ludilin, maksudnya Ludilin si aktornya itu, dia ngelihatnya itu dari matanya. Mata Joe Taslim tuh gak bisa dibohongin, kelihatan banget itunya matanya. Matanya head and shoulder banget. head and shoulder banget. Matanya lentik. Matanya disampoin dong. Matanya lentik dan gak berminyak gitu ya. Ke tombe juga. Apa ini mata disampoin? Apa malah disampoin? Enggak ya. Tapi oke lah, Joe Taslim oke banget sih di ini. Kalau ada Yayan Nurihan kemarin yang datang. Oh, dia datang ngapain? Dia jadi apa? Sebagai apa? Koreo consultant. Datang aja diundang. Oh, cuma Gue kira jadi koreo. ini Jadi koreo consultantnya. Kira ikutan di depan jadi enggak kan? Soalnya enggak termasuk dalam jari. Tapi koreo consultantnya siapa ya? Apakah timnya Kang Yayan atau siapa lagi koreo nari-nari itu lupa gue. Orang Batavia Dancer. Ada kok koreo nari dulu yang di bagian-bagian akademi gitu. Gak tahu gue. Akademi apa? Akademi Tari Indonesia. Ya, buat apa kayak Indonesia Idol gitu kan tuh mereka ada. Indonesia mencari penari. YMP. Ada tuh. Enggak. Tapi yang ini sih tetap gue paling kecewa yang Kolyang udah digeprek. Iya. At least matinya sebenarnya gue kalau mati nggak apa-apa, tapi matinya yang lebih apa ya, pertarungannya dan yang lebih keren lah gitu. Iya, kayak ketahuan betul nusuk. Gak bisa. Langsung dibanting berak. Terus dijorokin pakai itu kayak kita lagi mau bersih kolam renang. Lagi ngepel. Udah kayak terlalu maksudnya kan kalaupun dimatiin ya bikin epic gitu. Karena kan yang di pertama dia kan yang ngebawa ceritanya juga. Tokoh utama lah dia. Matinya dibikin worth it lah gitu. Lebih keluarganya juga gak tahu lagi kemana. Iya. Gak diceritain lagi. Dia pas si Johnny Cage masuk, dia langsung bilang, aku kesini juga meninggalkan keluargaku. Udah. Yakin tidak akan mati. Udah. Tapi nggak tahu sih. Kalau menurut kalian bakal diselamatin lagi nggak di yang ketiga atau dihidupin lagi nggak? Kalau tergantung karena fans dia tadi kayak bilang karena dia di pertama tuh dikasih tahu sama si Scorpion kan, kamu harus menjaga keturunan kita, darah sama Hanzo gitu. Kayak sih mungkin dibangkitin ya. Mungkin ya. Tapi balik lagi Hamas nih kayak fansnya gimana nih reaksi kalau emang nggak ada yang marah yang banyak kayak ya udahlah biarin aja mati. Toh nggak ada yang nggak berkesan banget. Iya. Gitu yang soalnya nggak memorable banget. Cuman karena gue sangat menyayangkan yang behind ceritanya aja. Maksudnya kayak backstory-nya dia udah oke nih. Keturunannya Hanzo. Mungkin apa ya? Karena skrip atau ininya kali ya. Maksudnya aktornya mungkin oke lah, mungkin bukan berarti aktornya jelek atau gimana, cuman mungkin kurang star powernya aja gitu. Betul. Sama ya skripnya, jadi dia nggak terlalu berasa MC-nya, aura MC-nya kurang dapet lah gitu. Dapet ya. Makanya lebih cocok dialihin ke si Johnny Cage, makanya di yang kedua gitu. Tapi ya gue setuju sama Jojo sih, harusnya dia dikasih kematian yang lebih kayak sacrifice kayak wah nih gue demi Earth Realm. Soalnya pas dia masuk ke Mortal Kombat-nya tuh pas di itunya pertandingannya. Kok lawan raja terakhir. Iya, itu juga gue kaget. Kita udah bilang wah mati sih. Wah, kenapa langsung lawan Shao Kahn nih? Apakah dimaafkan sama Shao Kahn? Iya. Jadi fatality. Kamu hidup lagi aja. Kamu kalah tapi saya maafkan. Iya, tanya digeprek. Sudah lu mata palanya enggak kebal soalnya. Tapi Shao Kahn-nya jujur kayak kurang kuat sih, makanya kayak tadi sempat di mention Ilham, gue juga ngerasanya gitu, Shao Kahn-nya sebagai final boss gitu kayak nggak kerasa kuatnya. Kalau nggak ada jimat, cuma benar-benar ngandelin itu. Yang pertama juga awalnya lawan si Jarod hampir kalah ya. Gue sempatnya kalah nih. Udah ditusuk keteknya itu, terus dibacok gitu, udah kayak mau mati gitu. Dan lawan ya itu tadi lawan si Cole aja sebenarnya dia udah mati. Udah hampir kalah ya, kalau bukan gara-gara kebal. Iya, kalau karena jimat. Rawa rontek. Iya, ada rawa rontek. Iya, akhirnya pas jimatnya hangus, hancur kan? Langsung dihitung sama Kitana kan, langsung dia kan iya loh,
kok berdarah semua. Kayak shock gitu ya, kayak Kayak shock wah gitu. jimatnya hilang katanya. Terlalu ngandelin jimat. Gara-gara dibawa ke kamar mandi jimatnya. Enggak kena matahari terus baru dia ngelopek. Set, itu film apa itu? Film lain ya. Film lain Beda itu beda. Itu filmnya. Kita masuk ke skor kali ya. Oke. Iya, kayaknya udah cukup ini skor. Skor dari Kostif dulu deh. Dari gua sih 6,5 lah. Nah kalau buat sebagai penikmat film 6,5 karena ya story nggak ada, tapi at least adegan fighting, koreografinya keren, actionnya keren, jokesnya juga cukup dapat Fresh. gitu, fresh, actingnya juga ada oke semua, jadi ya 6,5 lah cukup lah. Tapi kalau sebagai fans Mortal Kombat yang emang pengen ngelihat Lihat banyak adegan adegan live yang actionnya. betul, yang emang pengen lihat jagoan-jagoannya di layar lebar, mungkin bisa 8 gitu. Kalau dari Yang gua 7 sih. 7. 7 karena ya itu tadi gue ngerasa emang pas nonton film tetap kehibur, soalnya kayak sama fighting scene-nya apa semua kehibur, apa overall, terus ada dinamikanya juga lebih apa improve ya dibanding yang pertama. Jadi kayak gara-gara yang dibawa sama Kitana tuh yang bikin lebih hidup. Mungkin kalau nggak ada backstory Kitana dan Shao Kahn itu dan itu kayak ya udah jadi berantem aja lagi karena ini ada kayak pengkhianatannya, terus ada mata-mata jadi bikin lebih hidup lah filmnya. Iya. Cuman ya itu tadi kayak banyak tidak konsisten ya, kayak Raiden di pertama nggak kayak seakan-akan tuh gue mau di belakang layar aja. Netral aja deh gue. Iya, tapi di belakang layar gue campurnya. Tapi tiba-tiba langsung ke parkiran Comic Con langsung menjemput Johnny Cage. Itu kayak banyak hal-hal yang tidak konsisten ya gitu. Jadi terus langsung nunjukin aja, kenapa nggak ada gitu dari awalnya pengumuman Raiden door to door ke para penjual. Dari awal di ini Iya, semua yang punya kan tato naga Padahal gitu. talent scoutingnya terakhir kan si Kolyang ya. Iya. Aku pengen ke Hollywood gitu kan. Iya. Terus yang jemput malah si ini Raiden sama si Sonya. Sonya. Iya, makanya nggak nyambung gitu. Jadi kayak secara story ya emang enggak sih, maksudnya kayak B aja gitu. Tapi kalau emang buat tadi kayak Kosip bilang fans Mortal Kombat ya emang oke. Iya. Ini lebih worth it lah gitu untuk ditonton dibanding yang pertama ya. Kalau dari Ilham, Gua akan naik 0,5 lagi. Jadi gua ngasih 7,5. 7,5. Alasannya karena ini kan film cukup berapa sih durasinya? 120 jam lah ya. menitan 2 jam. Maksudnya sebagai film 2 jam bukan film yang buruk-buruk banget buat ditonton terus gitu loh. Iya. Gitu. Cukup bisa dinikmati lah ya Bisa gitu selama 2 jam. dinikmatin. Dan kalau kita lihat dari film pertamanya ini jelas improve. setuju. Betul. Itu sih yang paling penting. Cuman tadi yang gue sayangin justru Johnny Cage ini dia sebagai dia emang karakter utama tapi backstory-nya nggak ini, Nggak terus nggak terlalu kuat, terus dia sebagai petarung nggak terlalu kelihatan sebagai petarung, cuma sebagai seorang aktor yang kebetulan bisa bertarung gitu kan. Terus ini kan film berantem ya, tapi ketika Johnny Cage jadi MC ini jadi kayak film komedi gitu, karena dia terus yang dapetin spotlightnya gitu. Ya emang kita cukup terhibur sih dengan komedi dan berantem-berantemnya juga ya. Tapi lagi-lagi secara story menurut gua tuh kalau Johnny Cage yang nggak ada, kita bisa fokus ke Kitana kan, cerita Kitananya. Tapi ini gara-gara Johnny Cage, cerita Kitana tuh jadi kayak menurut gua agak kabur gitu loh. Jadi agak kabur. Jadi penonton lebih suka nontonin kemunculan Johnny Cage ketimbang ini. Tapi emang dari awal mungkin kayak Kitana cuma jadi apa ya? Kerangka aja kali ya, dia kerangka ceritanya aja karena kan awalnya kan tuh dari cerita. si Plot lah mungkin bisa dibilang gitu. Plot ininya sampingan, bukan sampingan juga sih, maksudnya karena kan ada di awal, dua plot yang jalan utama kan, yang cerita Earth Realm-nya itu sendiri gitu. Itu yang ininya Johnny Cage. Nah, yang Kitana yang dari sisi Outworld-nya mungkin ya, gitu. benar, Jadi ini secondary-nya lah gitu. Makanya itu nggak difokusin ke Kitana. betul. Gitu. Mungkin kayak ini sih kok kayak menurut gua Kolyang sama Johnny Cage itu kayak ketukar gitu loh. Johnny Cage backstory-nya gak kuat tapi jadi MC. Kolyang punya backstory kuat nih, tapi gak ada aura MC-nya waktu yang di pertama. Iya, jadi kayak bener. belum ada yang benar-benar kayak oh ini perfect nih gitu. Jadi iya lagi. Gue jadi kepikiran itu karena agak mirip tuh. Kolyang sama si Johnny Cage tuh awalnya kan emang gak mau ikutan kan, agak ragu, agak skeptis gitu sama turnamen ini gitu, persis banget. Jadinya treatmentnya agak mirip, jadi kayak
mereka berusaha soft reboot mungkin gitu dengan mengubah MC-nya jadi ke si Johnny Cage. Makanya backstory-nya bukan backstory secara latar belakang, maksudnya motivasi mereka tuh agak mirip. Mereka tadinya nggak mau ikutan di terus turnamen tiba-tiba ini karena kalau yang si Cole-nya karena keluarga. Kalau Johnny Cage karena emang disumon aja langsung ke berantemnya gitu, mau nggak mau deh. Itu juga emang agak-agak jelek menurut gua, karena tiba-tiba si itunya jadi mau mengorbankan dirinya. Tadi kan dia nggak mau kan, pas diajakin Raiden juga, ini nyawa seluruh penduduk bumi loh ada di tangan lu gitu, lu masa nggak mau? Enggak, gue nggak mau, mendingan balik lagi ke bar minum lagi gitu kan. Terus tahu-tahu di tengah jalan abis dia berantem lawan Kitana bla 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 jadi mau ngorbanin demi dunia gitu. Pas ditanya, ini perspektif, asik. Perspektif, motivationnya tiba-tiba berubah gitu di tengah-tengah, nggak jelas padahal. Maksudnya soalnya itu kalau Cole yang masih jelas lah dia ada something yang memang dia mau protect. Kalau Johnny Cage kan kayaknya nggak ada, kayak tiba-tiba berubah aja di tengah-tengah gitu karakternya. Itu yang agak sayang sih. Pengen mempertahankan popularitasnya. Elektabilitasnya biar bisa nyapres. Karena dia gak cuma pengen terkenal di bumi, juga biar bisa ke Outworld dan bikin film di sana. Oke, itulah kira-kira tadi review dari kita ya soal Mortal Kombat 2. Jadi buat kalian yang emang fans Mortal Kombat dan pengen nonton, bisa langsung kita aja. kasih rekomendasi dari Upstation. Berarti ini boleh ditonton ya kok? Boleh ditonton. Buat fans Mortal Kombat atau cuman penonton casual. Sekali lagi ingat, ini lebih ke popcorn movie ya jatuhnya. Jadi jangan expect dapat film yang berbobot atau berkualitas gimana. Ala festival apalagi. Apalagi enggak. Jauh lah dibandingin kayak Ghost in the Shell mungkin masih oke lah buat jadi film yang berbobot gitu kan ininya. Kalau ini enggak sih, buat popcorn movie aja. Buat enjoy ya. Buat enjoy aja, dinikmatin, itu masih enjoyable gitu. Jadi recommended lah dari kita buat yang mau nonton Mortal Kombat 2 bisa langsung. Mumpung masih banyak nih, masih banyak show-nya nih. Masih banyak banget gitu. Jadi bisa langsung ditonton. Nanti dapat kacamata yang ini. Enggak Mas, dapat kipas. Dapat kipas Kitana. Enggak dari lu yang ngirim. Enggak lu. susah banget tuh cuma bukan dari Obsession, dari lu pribadi, dari Ilham. Lagi tuh gue. Buat pembeli pertama dapat kipas Kitana. Iya, like pertama kan. Pembeli pertama terus bikin story Obsession, Min aku udah beli. Boleh. Boleh. Oke. Segitu dulu aja mungkin buat ngemeng movies kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton, dan sekali lagi jangan lupa buat di like, subscribe Upstation Media, dan buat kalian-kalian yang nyari berita seputar apa aja Ham? Seputar game, e-sport, teknologi, anime, manga, film, konser, ada konser sih enggak? Belum ada. Politik. Iya, politik, kuliner, dan kita tidak masuk 40 media homeless. Itu menandakan kita independen. Tidak termasuk buzzer. Kita independen. Nontonnya nonton pakai duit sendiri. Itu dia. Oke, itu aja mungkin. Sampai ketemu lagi di ngemeng-ngemeng movie selanjutnya. Bye bye.